Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita melanjutkan dan meneruskan part yang sebelumnya. Nah, langsung saja pertama-tama kita pasangkan di bagian aspuli. Dan motor ini dengan kendala aspulinya sudah haus atau sudah kemakan. Nah, tapi cuman kita diakali aja ya, di bubut, dipakai di las argon. Langsung dirapikan oleh mesin bubut dan dibentuk lagi. Nah, kita pertama-tama kita pasangkan bagian bearing aspuli yang menuju ke crankcase. Kita gedor-gedor secara perlahan-lahan, dan menggedornya pun harus pakai palu biasa. Bolehlah pakai palu biasa juga, pakai palu martil juga boleh-boleh saja. Yang penting secara perlahan menggedornya, secara dengan perasaan. Nah, atas bawah, kanan kiri harus disilang ya. Kalau menggedor aspuli bearingnya pelan aja, nanti juga masuk. Lebih baik, lebih bagus sih dipanasin, cuman saya nggak dipanasin karena ini harus buka seal di bagian crankcase aspuli, cuman saya nggak buka. Nah, sudah terpasang, harus lancar ya. Langsung saja pasang di bagian plat penahan bearing aspuli. Pasangkan baut 10, 2 buah baut 10 atas bawah. Yang out disimpan di bagian luar untuk plat penahan bearingnya. Kencangkan saja secukupnya. Nah, kita putar-putar, itu harus lancar ya. Dan dikasih dilumasi oleh oli biar pas pemasangan nggak kaget. Nah, langsung saja kita pasangkan di bagian girasio yang bagian tengah. Nah, harusnya pasangkan dulu itu gigi gear asroda yang besar di bagian belakang. Nah, kemudian pasangkan gear yang kecil lawan aspuli, dan juga gear yang sedang pasangkan. Nah, kasih oli lumasi saja sedikit, jangan banyak-banyak lah, biar enggak lembereh olinya. Langsung saja kita pasangkan tutupnya. Dan di sini untuk packingnya enggak saya ganti karena yang sebelumnya masih bagus, cuman dikasih lem sedikit tipis-tipis lah. Kalau mau diganti juga boleh, cuman itu nggak rusak bagian packingnya. Kalau rusak mah ganti saja pakai yang baru, mau dari jenis merek Fuboru mau TGP itu bagus lah. Yang biasa-biasa juga bagus, asalkan cara pemasangannya rapi dan benar. Kemudian pasangkan baut 10 yang panjang-panjang, ada yang di bagian bak dalam spiti dan yang pendek di bagian luar. Insya Allah lah dijamin motor nggak bakalan kretek-kretek lagi, nggak bakalan bunyi gitu, karena ini aspulinya udah ditambah daging. Kalau diganti sih lumayan lah mahal, lebih baik akali saja. Saya juga sudah konsultasi sama yang punya motor, memberikan informasi, dan kata si punya motornya itu lebih baik akali aja gitu. Untuk sementara waktu, selagi masih bisa diakali, akali saja. Nah, kencangkan saja secukupnya secara menyilang. Harus rata ngencenginnya biar tidak terjadi kebocoran, terjadi kebocoran oli atau rembes-rembes gitulah. Suka rujit kalau rembes mah, atau mungkin bahkan bisa dari packingnya yang udah rusak tapi dipaksain untuk dipasang gitu.
Kalau yang udah rusak parah itu mending ganti sajalah, nggak bakalan mahal. Nah, kemudian kita pasangkan puli sekondari, geser yang handbellnya pasukan, lalu kita tarik dan harus plug masuk. Lalu loncengnya atau mangkok gandanya kita pasangkan, kemudian pasangkan ring dan pasangkan mur yang 19. Jangan sampai kembali, yang rata disimpan di bagian yang luar, di bagian yang dalam, maaf, kalau yang cembung di bagian luar. Kenapa harus dipasang yang rata di bagian dalam dan yang cembung di bagian luar? Karena kalau kebalik pasangnya itu pas digas pas jalan di kecepatan 40 rpm ke atas itu suka ada timbul getaran, suka apa namanya, suka dred lah, suka begitu pokoknya, suka dred. Apalagi kalau di posisi yang jalan lagi lurus itu terasa banget getarannya. Makanya dari situ harus dipasangkan sesuai domisili bawaan pabriknya. Dan di sini pun untuk bak sepitinya 2 buah Bosch pin the wall belum saya pasang karena kebetulan stoknya di saya itu kosong. Mungkin yang punyanya nantilah dipasang kalau udah ada gitu, kalau udah nemu. Emang barang sepele tapi itu berpengaruh besar gitu. Itu fungsinya buat nyenterin bak sepiti. Makanya itu harus hati-hati, rawan hilang, kecil-kecil tapi rawan hilang gitu. Kemudian pasangkan oli gardannya yang baru. Teruntuk oli gardan itu nggak bakalan menghitam ya, karena tidak ada ruang pembakaran di bagian dalam. Yang terjadi hanya ada serbuk seperti gram-gram bekas gesekan. Nah, di situ bisa terjadi kalau misalkan tidak sering diganti lah, jangan sering-sering amat, minimal maksimal itu harus 6 bulan sekali kalau dari yang telatnya gitu. Kalau oli gardan nantinya cepat rusak ke bagian rasio gear, nantinya suka ada bunyi timbul ngiung atau seperti suara nangis. Itu kalau digas terus dilepas gas itu suka ada suara bunyi nangis, seperti nangis gitulah. Kemudian pasangkan peleknya, dan di sini saya memakai pelek kepunyaan Scoopy Donut yang ring ukuran 12 karena sudah PNP, tinggal plug masuk, pasangin saja gitu. Kemudian pasangkan knalpot, itu depannya harus pas dan ada asbesnya pun juga jangan sampai hilang. Nah, udah beres, langsung saja kita cek. Nah, kan di sini tidak ada bunyi, sudah sembuh, sudah hilang yang bunyi kretek-kreteknya. Nah, kencangkan itu paha rem itu ngeplos tuh. Kalau nggak dikencangkan nanti yang makainya lupa, pas di rem ngeplos, ngeblong. Nah, kita setel. Dan di sini pun udah beres, kita gas dan alhamdulillah lancar.
segitu saja. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, and share.